Halo guys, welcome back to my channel. Semoga Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor kopling di jalan rusak, gimana cara kita menyeimbangkan motornya, gimana sih cara kita mengatur setengah koplingnya saat kita tuh berada di jalan rusak. Karena dari kalian juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar motor di jalan rusak. Dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin di videonya. Dan jangan lupa juga sebelum video ini mulai kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian nonton dari part satunya guys ya, karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick tentang cara merawat motor dan mobil. Dan juga nggak hanya cara merawat motor dan mobil, di channel ini gue membahas gimana sih cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya lengkap guys. Oke, dan dari part satunya udah pernah gue jelasin gimana sih cara kita menyeimbangkan motornya, gimana sih cara kita menyalakan motornya, semuanya udah gue jelasin lengkap. Oke, langsung aja kalian cek di playlist belajar motor dari nol. Yuk langsung aja kita belajar motornya guys. Oke guys, kita udah berada di jalan rusak, dan gimana sih cara kita menyeimbangkan motornya, gimana sih cara kita melewati jalan rusak. Dan lagi ini jalannya tuh menanjak guys, menanjak dan menurun secara ekstrim ya guys ya. Dan gimana sih cara kita mengatur gasnya supaya motor kita ini tetap seimbang, tetap motor kita tuh nggak mati-mati guys. Oke, nah sebelum kita mulai, kita pastikan kita menggunakan sarung tangan dulu guys. Nah, kita tuh pakai sarung tangan ini bertujuan supaya kita tuh aman di jalanan. Kalau misalkan kita ini crash atau amit-amitnya ada apa di jalan, kita tuh tetap aman guys. Oke, dan menghindari kita juga dari sinar matahari guys. Oke, jadi tangan kita ini nggak bakal hitam. Dan buat kalian yang mau cari sarung tangan, udah pernah gua review guys, sarung tangan murah dari 10 ribuan sampai 170 ribuan. Oke, dan perbedaannya itu apa aja sih, udah pernah gua bahas lengkap guys. Oke, buat kalian yang mau tahu, langsung kalian klik aja di atas. Dan sekarang kita, sebelum mulai ini, kita onin dulu ya guys ya. Nah, kita tunggu indikatornya sampai mati, lalu kita starter. Oke, nah ini posisi seperti ini guys. Ini kita posisi kaki kanannya ini harus benar-benar direm. Kenapa? Kalau enggak nanti motornya langsung mundur seperti itu guys. Oke, kalau posisinya menanjak kita harus pakai rem kanannya guys ya. Oke, rem belakang guys. Oke, nah ini kita tarik koplingnya full. Lalu pertama kali ya guys ya, tips yang pertama ya, trik yang pertama, kita masuk ke gigi 1. Nah, kalau posisinya seperti ini remnya jangan dilepas dulu guys. Ini caranya seperti ini supaya kita bisa maju ke depan tanpa motor kita mati guys, dan mundur ya guys ya. Ini kita lepas dikit-dikit. Nah, sampai motor ini kerasa dia tuh udah mau det seperti itu. Lalu kita isi gasnya. Nah, kita isi gasnya sampai motor itu kerasa mau maju. Nah, baru kita lepas sih remnya. Nah, jadi motor itu akan maju guys. Nah, ini pelan-pelan aja guys. Oke, kita gas. Dan kita pastikan benar-benar di tengah ya guys ya. Kita harus benar-benar pastikan di tengah, dan baru lepas full koplingnya. Jangan langsung dilepas guys, kita pelan-pelan aja. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita gasnya dibuang, kita tarik lagi koplingnya. Ini yang paling penting adalah kita menarik si koplingnya itu saat gasnya dibuang guys. Dan kita tuh harus benar-benar ngejaga keseimbangan agar motor kita tuh nggak jatuh guys ya. Jadi posisi kita tuh harus benar-benar di tengah, dan si motor tuh jangan oleng ke kiri atau ke kanan. Oke, ini kita pelan-pelan, kita rem, wajib menggunakan rem belakang ya guys ya, nggak boleh kita menggunakan rem depan. Ini kita bisa jatuh kalau kita menggunakan rem depan guys, karena jalanan seperti ini pasti dipastikan kalau misalkan kita ngerem slip langsung jatuh guys. Nah, di saat seperti ini, nah kita gas kembali. Nah, itu kan di depan kan menurun ya guys. Nah, kita bisa gunakan teknik engine brake. Nah, engine brake ini adalah kita ini tanpa ngerem dan tanpa menarik si koplingnya guys. Jadi si mesin kita ini membantu sistem pengereman kita. Jadi si motor ini kita tuh mengerem dengan sendirinya guys. Jadi si mesin kita ini yang membantu pengereman kita. Beda dengan kalau misalnya kita tengkep ya guys ya. Nah, dia langsung, motornya tuh langsung ngelos seperti itu guys. Ini kan kalau misalkan kita tengkep kan ini jadinya gigi netral tuh. Nah, jadi ini kita buka, tapi kita jangan gas dan jangan rem ya guys ya. Oke, nggak usah digas, nggak usah direm, dan jangan ditengkep. Nah, ini si mesinnya ini membantu kinerja rem kita guys. Nah, jadi turunan yang curam seperti ini pun dia tuh akan membantu, dan kita bantu dengan rem belakang sedikit-sedikit guys, seperti itu. Nah, ini kita pelan-pelan ya guys. Oke, kita bantu dengan rem. Nah, kita stabilkan. Si ininya nggak usah koplingnya nggak usah ditekan, nggak apa-apa guys. Nah, kita bantu dengan rem. Nah, dan di sini kalau misalnya kita mau pada balik ya guys, ini kan jalannya rusak. Oke, nah kita rem di sini. Lalu kalau udah, kita lihat ya guys, ini kita putar balik di sini.
Kita pelan-pelan buka koplingnya dikit-dikit, lalu kita gas. Oke, pastikan. Nah, saat kalian mau putar balik, si motornya ini jangan seperti ini guys, tapi harus seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya motornya tuh nggak jatuh. Oke, karena kan kita lagi belajar keseimbangan. Jangan sampai motornya seperti ini guys. Oke, jadi kita gas pelan-pelan. Oke, terus. Nah, setelah itu kita gas. Nah, ini kan kesana menanjak banget ya guys ya. Nah, ini kita gasnya lebih besar. Lalu si koplingnya ini dibuka pelan-pelan guys. Nah, dan ini apalagi kesana tuh bener-bener menanjak guys. Ini kita gasnya lebih ditambah dan koplingnya jangan langsung dilepas guys. Ini kita tahan dulu terus. Nah, setelah itu kita gas lagi dikit-dikit. Ini koplingnya jangan langsung dilepas, nanti motornya mati. Nah, kalau udah gasnya ditambah, koplingnya baru bisa dilepas. Lalu kita pindahkan ke gigi 2, lalu kita gas kembali. Nah, lalu kita gas kembali. Nah, kita turun ke gigi 1 guys ya, supaya si motornya nggak berat guys. Oke, kita gas, koplingnya ini pelan-pelan dibuka. Nah, misalkan nih kita di sini ada macet, kita berhenti di sini. Nah, ini kan jalannya benar-benar rusak parah ya guys ya ke sana. Oke. Nah, ini kita gasnya pelan-pelan ya guys ya. Kita gas pelan, buka dulu dikit-dikit, lalu kita gas pelan-pelan. Nah, kita stabilkan, seimbangkan motor ini benar-benar di tengah guys. Oke. Kalau misalkan kalian belum bisa nih, gimana caranya? Kok kemarin juga ada yang nanya kok kalau misalkan belum seimbang, kakinya belum bisa. Nggak apa-apa, satu di bawah dulu, satu di atas guys. Seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah guys ya. Yang penting, atau kalau misalkan kalian belum bisa, dua-duanya masih di bawah seperti ini, nggak masalah guys. Oke, dari dua-duanya seperti ini kita gas pelan-pelan ya, koplingnya dibuka dikit-dikit, kita gas. Yang penting posisi motornya ini benar-benar di tengah guys, harus di tengah guys, kuncinya itu ya, kita harus di tengah, seimbangkan motornya. Nah, seperti ini, usahakan benar-benar di tengah ya guys ya. Nah, ini sebelum kalian berkendara di jalan rusak seperti ini, pastikan kalian sebisa mungkin koplingnya ini setengah-setengahnya itu udah lancar. Kenapa? Karena saat kalian berkendara di jalanan rusak, itu tuh kalian harus melatih keseimbangan. Nah, dan kalau misalkan kita mau melatih keseimbangan, ini si gasnya ini harus benar-benar setengah koplingnya itu harus benar-benar bisa dulu guys. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak bisa, belum lancar, nanti kalau kalian harus menyeimbangkan, belum lagi kalian harus mikirin kopling, nanti yang ada malah motornya mati guys. Oke, jadi kalau misalkan jalanannya seperti ini, rusak seperti ini, kita harus benar-benar seimbangkan motornya ini benar-benar di tengah guys. Nah, jangan sampai motornya tuh ogak ke sini, nanti itu motor berbahaya, bisa jatuh guys. Oke. Nah, di sini akan gue contohkan satu kali lagi guys. Oke, gimana sih caranya kita agar bisa seimbang guys. Nah, di sini kita lihat ya guys ya, di belakang aman. Lalu kita gas pelan-pelan. Kita buka koplingnya. Nah, dikit-dikit aja guys, kita gas. Nah, gas pelan-pelan aja di sini. Kita seimbangkan posisinya benar-benar motor kita di tengah guys ya. Jangan kita tuh miring ke sini, apalagi kalau misalkan kalian yang punya bobotnya seperti ini, yang punya CBR R15 yang seperti itu, wah, nanti kalau misalkan kalian gas imbang itu bisa jatuh guys. Oke, jadi pastikan di tengah, lalu kita gas, lepas pelan-pelan si koplingnya, terus gas pelan-pelan aja guys. Oke, nggak usah langsung dibuka. Nah, kalau udah jalan baru koplingnya dilepas. Oke. Nah, di sini juga rusak lagi. Kita pelan-pelan lagi. Gasnya setengah kopling aja. Pastikan kondisinya benar-benar di tengah, guys. Nah, seperti ini. Dan jangan kalau misalkan melewati jalan yang rusak parah seperti ini, jangan langsung kebut-kebutan ya, guys ya. Jadi kita pelan-pelan aja, seimbangkan motornya. Oke, tarik aja full si koplingnya, lalu kita rem pelan-pelan, seimbangkan motornya. Nah, seperti itu ya guys ya, caranya kita melewati jalanan rusak guys. Semangat terus buat kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung aja kalian komen di bawah guys, nggak usah nunggu video ini sampai selesai. Kalau kalian tanyain langsung aja, dan secepatnya akan gue jawab sedetail-detailnya. Oke guys, semangat terus. Oke guys, kedua videonya, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan buat kalian juga yang pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.